Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Nugroho dengan NPM terakhir 183. Perkenalkan, nama saya Alfida Novita Ningrum dengan NPM terakhir 190. Perkenalkan, saya Rendika Cipta Saputra dengan NPM terakhir 221. Perkenalkan, nama saya Said Agil Arosed dengan NPM terakhir 230. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amin dengan nomor NPM akhir 232. Perkenalkan, nama saya Oktina Dwi Prastiani dengan NPM terakhir 195. Perkenalkan, nama saya Susi Rusmawati dengan NPM terakhir 194. Perkenalkan, nama saya Deva Brantoro dengan NPM terakhir 192. Perkenalkan, nama saya Nina Ari Mega Saskia dengan NPM 227. Saya Zalfa Isnakanaya dengan NPM terakhir 228. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Kami saat ini ada di SDIT Alam Nurul Islam. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan video tentang SDIT Alam Islam. Simak video selanjutnya ya. Bye-bye. Stay tune ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfida Novita Ningrum dengan NPM terakhir 190. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum yang ada di Sekolah Alam SDIT Nurul Islam. Nah, untuk Sekolah Alam SDIT Nurul Islam itu sendiri menggunakan kurikulum merdeka yang akhlaknya itu 70%, bisnisnya 10%, kepemimpinannya 10%, dan logisnya 10%. Dari kurikulum merdeka ini sendiri juga di SDIT Nurul Islam menggunakan pondasi pendidikan sekolah alam, creativity, pedagogik. Nah, untuk pedagogi kreatif sendiri dapat diartikan sebagai ilmu dan seni pengajaran kreatif. Aleinikov 1989. Nah, pedagogi kreatif ini juga merupakan cabang pedagogik yang menekankan peran utama kreativitas untuk keberhasilan pembelajaran. Pada hakikatnya juga, pedagogi kreatif mengajarkan peserta didik bagaimana belajar secara kreatif dan menjadi pencipta diri sendiri serta pencipta masa depan mereka. Nah, untuk buku juga diberi program untuk membaca buku dalam metode dan kurikulum literasi dan numerasi. Kurikulum ini sendiri juga berbagi ya, jadi menggunakan kurikulum merdeka berbagi. Terus kurikulum dari Merdeka ini sendiri juga sudah dimulai tahun 2004 dengan tujuan akar alam, yaitu memahami konsep menyelaraskan selam atau sekolah alam dengan pemerintah, memudahkan orang yang mau berpikir tentang sekolah alam. Nah, untuk tujuannya sendiri, nilai inti sekolah alam dari karakter itu akhlakul karimah, kepemimpinan, logika ilmiah, dan kewirausahaan. Itu dia yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa. Yang kedua, ada usaha sekolah alam dalam membentuk karakter siswa. Yang pertama, ada program tahfidz. Di SDIT Alam Nurul Islam, setiap siswanya harus hafal minimal 2 juz dalam proses belajarnya selama 6 tahun. Setiap hari, siswa diwajibkan setoran 1-2 ayat kepada guru pendamping atau guru pembina. Setiap guru di sana memegang kurang lebih 14 siswa. Selain membentuk karakter siswa, guru di sana juga memberi contoh dengan cara hafal 2 juz per orang. Selanjutnya, di SDIT Alam Nurul Islam mempunyai program yang setiap hari dilaksanakan, yaitu program makan siang bersama dengan konsep prasmanan. Di situ setiap siswa diberikan tanggung jawab untuk membawa alat makan masing-masing. Lalu setelah selesai makan, siswa diharuskan mencuci sendiri alat makan masing-masing, lalu ditaruh kembali ke tempat yang telah disediakan oleh guru yang ada di sana. Ini
saya Susi Rusmawati dengan NPM 194 dan Muhammad Amin dengan NPM 232 akan menjelaskan mengenai manajemen dan pengembangan sumber daya di Sekolah Alam SDIT Nurul Islam. Yang pertama, itu adanya rapat kerja tiap semester yang dilaksanakan setiap 6 bulan sekali. Rapat kerja ini berfungsi untuk mengevaluasi program atau kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya, yang kemudian akan membentuk kegiatan atau program yang akan dilaksanakan di tahun berikutnya. Yang kedua, ada pelatihan guru sebelum terjun langsung mengajarkan siswa. Di sini seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Kepala Sekolah, bahwasannya guru-guru itu dilakukan pelatihan di Pantai Wedi Ombol bertujuan untuk mengembangkan kreativitas untuk gurunya. Yang ketiga, mendidik untuk memberikan kesadaran diri dan eksistensi hidup. Nah, guru itu merupakan orang tua kedua bagi siswa di sekolah. Guru itu memiliki peran yang sangat penting bagi siswa untuk membentuk karakter siswa di sekolah, seperti memberikan teladan yang baik kepada siswa, memberikan apresiasi atau penghargaan, seperti tidak membeda-bedakan nilai yang telah diberikan oleh gurunya, kemudian menyisipkan pesan moral dalam setiap pembelajaran. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dari penjelasan Mbak Susi. Yang keempat itu ada guru itu dididik dengan adab, performa, isi kepala atau pikiran dan keimanan. Yang mana di sekolah SDIT Nurul Islam Sekolah Alam itu kepala sekolahnya itu menerapkan untuk lebih mendidik atau mengevaluasi lebih dalam ke para guru-guru di sana. Yang kelima itu ada guru dan siswa dididik untuk mengamalkan isi dari dalam Al-Quran dan membaca serta melakukan setoran. Nah, di sini teman-teman berdasarkan dari observasi yang telah kami dapatkan dari Bapak Kepala Sekolah, bahwasanya beliau mengatakan bahwa di sekolah SDIT Sekolah Alam itu setiap guru maupun siswa itu wajib melakukan setoran kepada kepala sekolahnya. Nah, berikutnya yang ke-6 ada membudayakan membaca atau literasi sebelum kegiatan dimulai. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa literasi ini sudah ada dari zaman dulu ya teman-teman. Sebelum kita melakukan itu wajib kita untuk melakukan literasi terlebih dahulu. Yang terakhir itu ada di sekolah alam itu melakukan sebuah program di mana pada saat bulan Ramadan itu mewajibkan atau mengharuskan kepala siswa kepada guru-guru dan siswa itu untuk menginap di sekolah, di mana itu akan membuat kepala guru dan sekolah dan para siswa itu mendapatkan pengalaman lebih lanjut dan memberikan kesan kebersamaan yang paling mendalam pada saat tersebut. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Untuk saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan melanjutkan terkait konsep dan praktek inklusi serta ramah anak. Jadi di sekolah alam ini, guru di kelas itu harus benar-benar memahami siswa kebutuhan khusus atau biasa kita sebut dengan ABK. Salah satu contoh di sekolah ini adalah salah satu murid yang bernama Rasya. Itu sering sekali ke ruang kepala sekolah. Dia sering mengambil spidol dan juga kertas gambar. Jadi kita selaku guru dalam hal ini, guru di sekolah alam ini khususnya harus benar-benar mengenali murid kita. Dan juga beberapa siswa juga ada yang sering tidak sengaja merusak properti dan lain sebagainya. Kita seharusnya sebagai guru harus memberikan space tersendiri untuk mereka agar tidak mengganggu anak yang lain. Dalam artian bukan berarti mengucilkan atau yang lain, tidak. Kita harus memberikan perhatian yang lebih khusus seperti itu. Contoh kecil seperti kita bisa mengeprintkan gambar, ya semacam itu. Kita harus memberikan pengertian khusus tersendiri bagi siswa-siswa yang seperti itu. Itu salah satu konsep dan juga praktek inklusi yang ada di sekolah alam ini.
Terima kasih, itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya langsung diteruskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Said. Setelah guru itu melakukan identifikasi karakter siswa ABK, apakah siswa tersebut bertipe merusak atau tidak, guru-guru akan melaksanakan rapat rutin di setiap hari Selasa bersama Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Sutri Wiharyanto, untuk menyampaikan bagaimana perkembangan ABK. Lalu oleh Bapak Sutri, informasi tersebut akan disampaikan kepada yang lebih ahli, yaitu kepada psikolog. Nah, psikolog akan memberikan beberapa saran, yang dimana saran tersebut akan dilanjutkan kepada guru-guru, lalu akan diimplementasikan serta dilaksanakan oleh guru-guru. Guru yang ada di SDIT Alam Nurul Islam dan seluruh warga sekolah itu menganggap bahwa ABK itu bukanlah sebuah aib, melainkan sebuah anugerah. Jadi mereka memperlakukan ABK itu sama dengan siswa yang lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai konsep dan praktek pendidikan inklusi dan ramah anak di SDIT Alam Nurul Islam. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Optina Dwi Prastiani dengan NPM terakhir 195. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran di SDIT Alam Nurul Islam. Model pembelajaran yang digunakan yaitu berbasis aktivitas. Harapannya, siswa-siswi pada saat kelas 6 sudah mengerti minat dan bakat yang dimilikinya. Lalu dalam kegiatan belajar mengajar, SDIT Alam Nurul Islam mengambil kegiatan buka tema dan tutup tema. Buka tema tersebut yaitu siswa dan siswi belajar tentang tema yang akan dipelajari. Lalu tutup tema yaitu siswa dan siswi memberikan hasil atau mempresentasikan ataupun membuat karya sesuai dengan tema yang telah ditentukan pada di buka tema. Lalu ada kegiatan lainnya yaitu kegiatan bersama dengan maestro atau kegiatan bersama dengan para ahli. Di antaranya ada berenang, beternak, lalu ada belajar baca tulis Al-Quran dengan metode Qiraati, dan lain-lain. Kegiatan pendukung lainnya yaitu ada kegiatan ekstrakurikuler wajib adalah pramuka, dan ekstrakurikuler lainnya yaitu ada bulu tangkis dan lain-lain. Selain bulu tangkis yaitu ada ekstrakurikuler tahfiz, azan yang mendukung kegiatan sholihah. Lalu ada kegiatan Rabu ekspresif dan ada kegiatan lainnya yang mendukung minat dan bakat siswa dan siswinya. Jadi model pembelajaran yang dilakukan di SDIT Alam yaitu berbasis aktivitas dan tetap mendukung keagamaan di dalam siswa dan siswi tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Nugroho dengan NPM terakhir 183. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang seni dan tata ruang desain Sekolah Alam SDIT Nurul Islam. Nah, untuk ketersediaan jumlah fasilitas maupun sarana dan prasarana Sekolah Alam SDIT Nurul Islam itu sudah memenuhi dengan ketentuan pemerintah. Ditambah lagi dengan desain atau rancangan ruangannya yang menyatu dengan alam melalui jendela kaca maupun ventilasi-ventilasi yang ada di dalam ruangan tersebut. Nah, untuk pemrograman ruang-ruang yang dibutuhkan hampir sama dengan sekolah-sekolah pada umumnya dengan fasilitas tambahan yang menunjang sekolah alam seperti halnya area outbound.
Nah, untuk selanjutnya itu ada pengelolaan bentuk. Nah, pengelolaan bentuk desain pada bangunan sekolah alam itu dirancang senyaman mungkin dengan menggunakan material yang ramah terhadap lingkungan. Contohnya ada kayu, maupun bambu, maupun rotan. Nah, seperti itu penjelasan dari saya. Untuk lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jangan kemana-mana ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang seni dan tata ruang desain arsitektur sekolah alam di SDIT Alam Nurul Islam. Di SDIT Alam Nurul Islam adalah sekolah alam yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, di sini salah satu konsep sekolah yang telah kami kunjungi waktu lalu itu berbeda dibandingkan sekolah formal pada umumnya, yaitu sekolah alam yang mempunyai luas lahan yang dapat digunakan secara efektif untuk membangun prasarana sekolah berupa bangunan dan tempat bermain atau berolahraga. Nah, elemen bangunan interior itu berupa lantai, kemudian dinding, langit-langit, pintu, jendela, dan tangga. Diutamakan menggunakan material bangunan yang berasal dari alam, seperti anyaman bambu dan kayu kelapa, sehingga menampilkan bangunan yang menyatu dengan alam, yang hemat biaya material. Nah, selain itu, bahan baku yang digunakan itu juga tersedia di lokasi berdirinya sekolah alam di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, jadi memiliki area yang luas peserta didik dan menjadikan alam sekitar sekolah sebagai media pembelajaran dan membentuk bangunan menyesuaikan bentuk setempat dan menggunakan bahan lokal yang dapat diperbarui seperti itu. Kemudian tata kondisi ruang mengoptimalkan sumber yang alami. Nah, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.